وجميع سنن البلدة وسنن الشريف حامد يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir yang sering kita ketahui, nikmat yang banyak kita rasakan secara panca indera. Dan nikmat batin ini nikmat yang terbesar, nikmat yang diberikan oleh Allah hanya untuk hamba-hambanya yang dipilihnya. Allah berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah yang telah mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nikmat yang zahir itu seperti kesehatan, jabatan, harta dan lain sebagainya, yang mana itu ada kalanya sebuah ujian. Dan memang nikmat itu adalah ujian. Ujian apakah kita bisa bersyukur, maka kita akan ditambah oleh Allah karena syukur itu, atau naudzubillah kita mengkufurinya. Kita gunakan nikmat itu untuk menjauhkan diri dari Allah. Kita gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya, maka inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku bagi yang kufur akan nikmatku itu pedih. Sehingga kenikmatan zahir itu semu, dikarenakan bisa jadi itu ujian. Semakin besar nikmat, semakin besar ujian, karena tuntutan mensyukurinya itu besar. Adapun nikmat yang batin adalah nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang baik itu dalam kenikmatan. Sebagian mengartikan surga na'im, sebagian mengatakan itu na'im kenikmatan, kenikmatan hakiki, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Al-abrar, orang-orang baik yang mereka dalam kenikmatan yang sungguhnya. Siapa al-abrar itu? Orang-orang baik ini siapa saja? Mungkin belum jelas untuk kita. Allah jelaskan dalam ayat yang lain, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang-orang yang benar-benar Allah beri nikmat kepada mereka. Nikmat yang batin. Itu siapa? Para nabi, para siddiq, wali-wali.
para syuhada dan orang-orang soleh, dan merekalah sebaik-baiknya teman di dunia dan di akhirat. Sehingga semoga kita dengan kumpul dalam majelis ini mendapat curahan nikmat yang batin lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk daripada nikmat batin adalah kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amalan ibadah, dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan di antara ibadah adalah sholat sunnah. Kemarin telah kita bahas di penjelasan terakhir, yaitu sholat sunnah yang punya waktu, yaitu yang di malam hari. Kita bahas di situ ada tahajud, di situ ada witir, di situ ada sholat malam. Sholat malam ini istilahnya sholat sunnah mutlak yang dikerjakan di malam hari. Tahajud kemarin telah kita bahas bahwasanya waktunya adalah setelah sholat isya dan sebelum adzan subuh. Tapi dengan syarat harus ada tidur terlebih dahulu. Kalau enggak tidur maka enggak ada tahajud. Nah, kemudian di antara sholat malam ada witir. Witir ini disebutkan dalam hadis al-witru haq. Witir itu wajib. Faman lam yutir falaysa minna. Siapapun yang enggak sholat witir enggak termasuk golongan kami, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi berwasiat kepada Sayyidina Abu Hurairah. Yang ini disebutkan oleh Imam Abu Hurairah di dalam hadis mauqufnya. Beliau mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku Nabi Muhammad memberi aku wasiat dengan 3 perkara. Di antara 3 itu adalah wa an utir qabla an anam. Hendaknya aku disuruh oleh beliau untuk sholat witir sebelum tidur. Di sini menunjukkan bahwasanya witir ini sangat-sangat dianjurkan. Bahkan di sebagian mazhab hukumnya fardu, wajib. Imam Abu Hanifah kalau tidak salah itu mewajibkan sholat witir itu dengan dalil tadi al-witru haq, witir itu wajib. Yang enggak witir enggak masuk golongan kami. Karena itulah pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Hurairah, sebelum tidur usahakan witir. Khawatir kalau dia witirnya nunggu nanti setelah tahajud enggak bangun sampai adzan subuh. Berarti apa? Ada kehati-hatian. Sehingga dalam hal ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu beliau witirnya pasti sebelum tidur. Habis isya, ba'da isya langsung witir. Kalau Sayyidina Umar, beliau witirnya nanti. Habis tahajud baru witir. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Ij'alu akhira sholatikum bil-laili witra." Jadikanlah penutup sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Dari hadis-hadis tersebut bisa kita simpulkan. Pertama adalah sholat witir waktunya setelah pelaksanaan sholat isya. Artinya jam 11 malam dia belum isya, maka tidak ada sholat witir. Harus isya dulu. Jam 12 malam belum sholat isya, jangan witir. Karena witir waktunya habis sholat isya. Habis sholat isya silahkan witir, walaupun jam 8. Jam 8 dia, silahkan. Kenapa? Sudah sholat isya. Yang kedua, sholat witir boleh dikerjakan sebelum tidur. Bahkan orang yang begadang semalaman, kesempatan witir terbuka lebar. Beda dengan tahajud. Tahajud harus ada tidur terlebih dahulu. Yang ketiga, witir ini artinya ganjil, sehingga minimal sholat witir itu 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Tapi ulama mengatakan makruh 1 terus tiap malam makruh. Ya, istiqomah 1 itu makruh. Karena itulah ulama-ulama tasawuf dalam kitab-kitabnya menganjurkan witir itu kata mereka minimal 3 rakaat. Witir minimal 3 rakaat menurut ahli tasawuf, karena 1 makruh. Kalau ulama fikih minimal 1. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, poin keempat, witir ini afdolnya menjadi penutup sholat malam.
afdolnya. Artinya tidak masalah kalau ada orang sholat witir sebelum tidur, kemudian dia bangun sebelum subuh dan sholat tahajud setelah bangun itu, tidak masalah. Ya, boleh dia melakukan witir lagi, boleh juga nggak usah witir, cukup tahajud aja, silahkan. Karena ini urusan afdoliyah, bukan kewajiban. Nah, kemudian rakaat yang disebutkan 11 itulah yang banyak, paling banyak dalam rakaat tarawih, dalam rakaat witir. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis yang dijadikan alasan orang sholat tarawih 8 dan witir 3 itu hadis witir, bukan hadis tarawih. Tapi mereka pakai itu untuk 8 tarawih 3 witir. Kenapa? Karena hadis itu disebutkan fi Ramadan wa ghairi, di Ramadan dan selain Ramadan. Ini menunjukkan nggak mungkin tarawih. Hadis ini menunjukkan nggak bisa dijadikan dalil tarawih. Itu karena ucapan Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis tersebut fi Ramadan wa ghairi, baik itu Ramadan atau selain Ramadan. Salat malam Nabi itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini maksudnya witir. Karena kalau dibilang itu tarawih, maka nggak mungkin ada kalimat selain Ramadan. Karena tarawih identik dengan Ramadan. Nah, ini diantara jawaban ulama yang mengatakan yang 20 itu lebih unggul. Nah, kemudian sholat witir jika dikerjakan 3 rakaat, maka afdolnya dipisah. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Rakaat pertama membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian rakaat kedua membaca Al-Kafirun, dan rakaat yang terakhir membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dalam kitab Risalatul Mudzakarah, Al-Imam Abdullah bin Alabi Al-Haddad menjelaskan, kalau seumpama seseorang itu rakaat pertama lupa membaca Sabbihisma, maka dia baca di rakaat kedua. Gabungkan Sabbihisma dengan Al-Kafirun. Kalau dia di rakaat kedua lupa Al-Kafirun, baca surah yang lain, maka letakkan Al-Kafirun di rakaat terakhir. Ada 4 surat yang dibaca, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena 3 ini merupakan surat yang sering dibaca oleh Nabi ketika sholat witir. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada surat-surat khusus di dalam sholat-sholat yang khusus tadi. Sebagaimana kemarin telah kita bahas, Nabi pernah bersabda, "Idza shallaitumud duha faqra'u bi surataiha." Jika kalian mengerjakan sholat duha, maka bacalah 2 suratnya. Artinya surat Asy-Syamsi wa Duhaha dan surah Ad-Duha. Ini menunjukkan ada surah khusus di dalam beberapa sholat sunnah. Sama seperti sholat Jum'ah ya. Sholat Jum'ah itu paling utama membaca surah Jum'ah rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun rakaat kedua. Ya. Kalau di dalam sholat Id, nah ini sholat Id itu yang paling utama rakaat pertama membaca Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Ya, baca surah Al-Qamar, Iqtarabatis sa'ah. Rakaat kedua membaca surah Shad wal Qur'ani dzidzikr walil ladzina kafaru fi 'izzati wa shiqaq. Itu paling afdolnya. Kalau enggak hafal, maka paling minim membaca Sabbihisma Rabbikal A'la rakaat pertama dan Hal Ataka Hadits Ghasyiyah rakaat kedua. Sama seperti sholat Jumat, kalau nggak bisa membaca surah Jumat dan Munafiqun, jangan diganti yang lain. Bahkan kalau nggak hafal, usahakan diletakkan lembaran yang besar. Kalau seumpama imam Jumat nggak hafal surah Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, letakkan itu. Jangan sampai pindah dari 2 surat itu.
Karena minimal itu. Kadang-kadang ada yang ya Allah al-kafirun. Saya pernah hadir sholat Jumat. Jumatnya khutbahnya panjang, suratnya qul ya ayyuhal kafirun. Ini menyalahin sunnah. Karena sunnahnya sholat Jumat itu Nabi bersabda bahwasanya min fiqhir rajul, termasuk dari ngertinya seseorang ketika sholat Jumat jadi imam. Apa itu? Tulus sholah wa kisurul khutbah. Sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Minimal samalah. Jangan khutbahnya hampir 1 jam, sholatnya nggak sampai 5 menit. Ini nyalahin aturan Nabi Muhammad SAW. Itulah perlu maksimal khutbah sekian menit itu perlu. Karena khutbah itu dianjurkan jangan panjang-panjang. Yang dipanjangkan justru sholatnya. Itu yang penting, ya. Nah, kemudian di dalam witir, ya, itu bisa dipisah waktunya. Contoh 2 rakaat dulu sebelum tidur. Nanti habis bangun tidur baru nambahi 3 kah, 5 kah, terserah. Boleh, ya, dibolehkan. Dan usahakan jangan kita khususnya di waktu tarawih, ya, itu keluar dari shaf, gak ikut witir gara-gara pengen tahajud nanti waktu sahur. Ini sebagian orang gitu kadang-kadang. Waktu habis tarawih selesai salam, baca doa, nah waktu witir pulang. Kenapa? Karena nanti Ustaz saya mau tahajud. Ya. Nah, ini nggak baik. Nanti nggak baik di situ. Tetap Anda ikutin witir bersama-sama. Ya. Nanti malam Anda bangun sahur, silahkan tahajud sebanyak apapun. Ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Justru kalau kita keluar shaf belum waktu selesai, seakan-akan Anda mengumumkan saya mau tahajud ya, ini bunyinya saya pulang dulu. Nah, itu nggak baik, hanya memamerkan amal. Ya, memamerkan amal. Kenapa? Karena menunjukkan dirinya mau tahajud. Padahal afdolnya ibadah itu disembunyikan. Sampai-sampai Nabi bersabda, afdolus sholatil mar'i fi baiti. Paling afdolnya sholatnya seseorang, sholat sunnah, itu di rumahnya. Semakin tersembunyi, semakin utama. Bahkan di dalam suatu hadis, ya, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam, wa atimut ta'am, berikan makanan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu bilail wan nasuniyam, salat sunnahlah kalian di malam hari sementara orang-orang tidur, tadkhulul jannah bisalam, maka pasti kalian masuk surga dengan selamat. Di sini make lihat tadi, dan sholatlah malam hari ketika orang banyak tidur. Artinya apa? Artinya di waktu orang gak sadar Anda sedang sholat, di waktu orang gak tahu. Karena amal yang paling baik yang tersembunyi. Amal yang paling baik yang tersembunyi. Nah, amal yang ditampakkan itu khawatir nilainya kecil di sisi Allah. Kenapa? Karena Anda tidak cukup dengan balasan dari Allah. Pengen orang lain juga tahu. Nah ini padahal Allah Maha tahu. Anda sembunyi dimanapun, ibadah pasti Allah tahu. Kalau sudah seperti itu, ngapain kita ini nampakkan amal? Kecuali memang menampakkannya itu manfaat. Contoh pengajian. Pengajian itu menyebarkan ilmu. Namanya disebar, Pak. Ya semakin luas Anda nyebarkannya, semakin manfaat untuk orang banyak. Ya, tidak apa-apa Anda istilahnya nyebarkan pengajian.
ya, nyuting, sebarkan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang ilmu itu disebarkan. Kalau ibadah Anda, kenapa? Apa faedahnya disebarkan? Anda ngaji, Anda posting, Bismillahirrahmanirrahim sambil live streaming. Apa faedahnya? Tulis, alhamdulillah insyaallah malam ini mau hadir pengajian. Apa faedahnya? Kalau orang tahu Anda hadir pengajian, faedahnya apa? Kecuali kalau Anda menyebarkan ilmu, orang yang nggak tahu jadi tahu, itu faedah. Itulah sebabnya ilmu itu sebarkan. Kalau model kayak gini seumpama, saya sembunyi di rumah, ngaji sendiri, ya bukan ngajar ngarannya. Namanya ibadah kayak gini harus kumpul, berjamaah harus kumpul. Kalau nggak kumpul saya sendiri. Tapi sesuatu yang bisa sendiri tidak perlu Anda umumkan, tidak perlu diketahui orang lain. Itu sehingga banyak orang-orang soleh itu yang amalnya itu ketahuan setelah wafat. Waktu wafat baru anaknya cerita, abahku itu gini. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal nggak bisa sombong lagi. Orang meninggal nggak bisa riak lagi. Bahkan sebagian masyayikh kita, mereka banyak tulisan karya ilmiah, tapi tidak boleh sebarkan kecuali meninggalnya. Harus sebarkan. Agar apa? Takut ngerusak sini. Takut merasa wah bangga dengan amal, kagum dengan hasil. Itu yang ngerusak amal di situ. Karena kita sekarang masih dalam ranah ujian, sampai meninggal belum ketahuan lulus apa enggaknya. Orang yang masih di ruang ujian, ya jangan bangga dulu sudah lulus, belum lihat nilai kok lulus. Kita masih di ruang ujian semuanya. Sampai kapan Ustaz? Sampai meninggal. Kalau sudah meninggal baru Anda keluar dari ruang ujian itu. Tinggal nanti lihat nilainya. Berhasil, lolos, silahkan jingkrak-jingkrak nggak apa-apa. Tapi dikubur sampai dia jingkrak, bukan di alam dunia. Karena ini masih ruang ujian. Nah, kemudian di antara sholat sunnah yang punya waktu itu sholat Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Waktunya Idul Fitri Adha ini sama, yaitu mulai dari terbit matahari tambahi waktu sampai waktu isyraq, duha. Waktu duha sudah dimulai. Sampai kapan itu? Sampai sebelum adzan zuhur. Boleh sholat Id jam 11 boleh. Khususnya yang malamnya takbiran enggak bangun-bangun sampai jam 10. Enggak bisa dia ngikutin di masjid. Apakah ketinggalan? Enggak. Ada sih, silahkan. Selama belum adzan zuhur, boleh Anda sholat sunnah Id sendirian di rumah. Ya, sendirian. Karena tidak diwajibkan berjamaah. Sunnah berjamaah. Kalau berjamaah, sunnah ada khutbah. Khutbahnya enggak wajib. Bedanya khutbah Id sama khutbah Jumat. Kalau khutbah Id waktunya setelah sholat. Kalau khutbah Jumat waktunya sebelum sholat. Rukunnya sama, ya. Rukunnya, caranya sama. Ada perbedaan sedikit. Di antaranya kalau khutbah Jumat wajib suci dari hadas. Gak boleh dia buang angin waktu khutbah, batal. Tapi kalau khutbah Id gak wajib suci dari hadas. Sumpama dia tengah-tengah khutbah buang angin pun sah. Karena sunnah. Khutbahnya sunnah. Jadi sholat sunnah yang sunnah khutbah itu sholat Id, sholat kusuf, gerhana, sholat istisqa, minta hujan, ya, itu 3 ini sunnah khutbah setelah sholat tersebut. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya minimal sholat Id itu kayak sholat qobliyah, 2 rakaat, kayak sholat qobliyah, minimal sendirian. Sunnahnya, ya, berjamaah. Sunnahnya lagi ada takbir 7 kali setelah takbir ihram. Yang pertama. Kemudian takbir 5 kali setelah takbir berdiri rakaat kedua. Itu sunnah.
Ustaz, ya apa kalau saya imam sudah takbir ketiga, saya baru datang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah takbir ketiga dia baru takbir. Apakah ketika imam selesai takbir saya harus nambah? Tidak. Kenapa? Takbirnya sunnah. Bahkan imam sumpama dia ya bingung ngitungnya, nggak ngitung tadi. Ini berapa tadi ya? Allah berapa? Nggak ngitung. Nah, tahu-tahu masih 5. Rakaat pertama 5, padahal 7. Langsung Fatihah dia. Apakah dia dianjurkan menambah lagi sebelum rukuk? Nggak perlu. Karena sunnah, ya. Yang sunnah. Kalau Anda takbir lagi, kasihan yang paling belakang, dikira rukuk. Namun belakang rukuk, padahal imamnya nambah takbir. Takbir lagi, dikira lu bukan sami Allah, jadinya sami Allah. Takbir lagi imamnya. Jadi amburadul yang paling belakang. Ya, ini kesalahan. Terus kemudian masuk kita ke ranah sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab ini ada 3. Ada sebab yang mutaqaddim, ada sebab muqarin, ada sebab mutaakhir. Sebab mutaqaddim ini sebabnya dulu baru sholatnya. Seperti sholat sunnah wudu. Disebutkan oleh Nabi, beliau berkata pada Bilal, ya Bilal, inni sami'tu Qur'ana 'alaika fil jannah. Ya Bilal, aku mendengar hentakan sandalmu di surga. Artinya engkau masih di dunia tapi sudah dipastikan surga, tiketnya sudah. Apa amal engkau? Bilal, ya Rasulullah, aku nggak punya amal apa-apa yang bisa aku jadikan pegangan. Hanya saja aku tidak wudu kecuali pasti sholat 2 rakaat setelahnya. Dan Nabi, dzaka ya Bilal, itu Bilal. Ya, di antara sunnah yang banyak ditinggal, sunnah wudu. Sholat sunnah setelah wudu. Itu fadilahnya besar. Ya. Dan dia bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Anda masuk masjid, sebelum itu wudu dulu. Habis masuk masjid bisa digabung dengan sholat qobliyah. Bahkan bisa digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Ya. Nah, termasuk yang dianjurkan atau termasuk sebab mutaqaddim yaitu sholat tahiyatul masjid. Dalam hadis Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Kalau salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, janganlah dia langsung duduk hatta yusolli raka'atain, sampai dia sholat 2 rakaat. Di sini ada beberapa poin dalam hadis ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, itu harus masjid. Kalau musola tidak sunnah. Kalau musola nggak ada tahiyatul musola, tahiyatul langgar nggak ada. Tahiyatul masjid yang ada. Ustaz, dari mana Ustaz saya tahu ini masjid apa bukan? Ya, tergantung dari yang mewakafkan. Masjid atau bukan masjid, tergantung yang mewakafkan. Wakaf itu ada 2. Ada wakaf ketika masih tanah, ada wakaf ketika sudah jadi bangunan. Paling afdol itu wakafkan ketika sudah jadi bangunan. Kenapa? Kalau waktu jadi tanah, Pak, ini semua tanah ini punya saya ya, saya wakafkan jadi masjid. Itu repotnya nanti Anda harus beli tanah sekitar untuk parkiran, untuk tempat kamar mandinya, untuk rumah kaum kalau memang ada. Kenapa? Karena kalau sudah tanah itu jadi masjid, tidak boleh pakai kamar mandi, tidak boleh dipakai rumah kaum, karena rumah kaum kadang-kadang maaf dia junub di situ, junub di masjid dosa, karena hukumnya masjid semenjak jadi tanah. Kecuali kalau dia kasih tanda nih, ini berapa? 1 hektar supaya.
kasih garis 40 kali 40 ini wakaf masjid. Berarti yang masjid itu aja, sisanya enggak. Nah, karena tanah kalau sudah diwakaf jadi masjid, hukumnya hukum masjid. Iktikaf di situ boleh walaupun masih belantara, masih banyak semak belukar. Di situ di atas motornya nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, dapat pahala iktikaf. Tapi tadi orang haid di situ haram. Hukum masjid khusus, ya, tidak boleh orang junub di situ, orang haid nggak boleh di situ. Itulah sering saya kasih tahu bagi masjid yang sering dimampiri oleh musafir, ya, itu hendaknya ada tulisan yang sedang perempuan yang sedang haid dilarang istirahat di teras masjid, karena teras itu hukumnya masjid. Teras masjid hukumnya masjid. Beda kalau parkiran enggak ya. Parkiran, tempat sandal enggak. Tapi kalau teras masuk hukum masjid. Kecuali ada sebagian masjid itu disediakan tempat khusus kayak gazebo gitu untuk musafir. Itu enggak masuk masjid karena berpisah tempatnya. Silakan. Tapi kalau ada di mana itu? Pokoknya kalau sudah hampir subuh bergelimpangan situ, orang tidur. Ini kalau ada yang haid dosa. Kalau nggak ada yang negur, maka panitia bisa dosa, harus ditegur. Maaf, tidak boleh kalau yang haid di sini. Kenapa? Karena masjid, ya. Jadi hukum teras itu sama dengan masjid. Iktikaf di teras sah, karena teras hukumnya masjid. Ya. Nah, beda kalau kayak tempat kamar mandi atau saya mah parkiran itu nggak masuk, parkiran nggak masuk. Ya. Sehingga dalam hal ini sholat tahiyatul masjid identik dengan masjid, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, masuk ke Masjidil Haram, ya, tahiyatnya bukan sholat tapi tawaf. Tiap kali masuk Haram sunnah tawaf 7 kali. Tiap masuk, mau sampean pakai ihram atau enggak pakai pakaian ihram, setiap kali masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya tawaf, bukan sholat. Ya. Karena itulah biasanya orang kalau masuk Masjidil Haram itu bisa 1 jam sebelum adzan 5 waktu. Kenapa? Biar cukup waktu tawafnya. Nah, kalau kurang 5 menit adzan nggak sempat, ya, ketinggalan berjamaah. Sehingga tawaf itu sunnah, bahkan sangat dianjurkan selama kita masih di Mekah. Kenapa? Karena ibadah satu-satunya yang bisa dikerjakan di Mekah cuman tawaf. Di Grogol nggak bisa tawaf sampai ya nggak bisa, cuman di sana aja tawaf. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, harus masuk dia, harus masuk masjid. Artinya, seumpama nih, di masjidnya membeludak, Jumatan membeludak, sampai bikin tempat lagi di luar. Ini khotib khutbah yang masuk masjid boleh tahiyatul masjid, tapi sudah full dia di teras, nggak boleh tahiyatul masjid. Khotib sedang khutbah nih, karena full ini masjid sudah disediakan di situ terok, sama ada hambal untuk yang terlambat, bagi yang nggak cukup, nggak bisa masuk masjid di situ. Yang di luar nggak boleh tahiyatul masjid, dia belum masuk. Dan haram dia sholat ketika khotib khutbah. Khotib khutbah nggak boleh sholat apapun itu kecuali tahiyatul masjid saja. Yang boleh orang sholat qobliyah Jumat waktu khotib khutbah haram dan batal. Haram dan batal. Bahkan sholat tahiyatul masjidnya itu wajib dipersingkat. Apa makna dipersingkat? Gak baca yang sunnah, gak ada iftitah, gak ada surat pendek, gak ada tasbih ruku, gak ada itu semua. Yang wajib takbir ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, salam, selesai. Bahkan sebagian ulama mengatakan afdolnya gak usah sholat,
Wis duduk saja langsung sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu 4 kali dibaca, ya, menghilangkan makruh Anda enggak sholat tahiyatul masjid. Orang kalau semua dia enggak sempat tahiyat pengen langsung duduk, biar enggak makruh baca tadi itu 4 kali. Namanya baqiyat sholihat. 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu menghilangkan makruhnya Anda masuk masjid enggak sholat tahiyatul masjid. Itu. Contoh nih di majelis, Anda langsung duduk karena sayang ini majelis. Kalau saya sholat ketinggalan, maka lebur makruhnya dengan baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Ya. Kemudian untuk sholat tahiyatul masjid, menurut mazhab kita Syafi'i, itu tidak harus niat tahiyatul masjid. Yang penting 2 rakaat. 2 rakaat atau ke atas. Anda masuk masjid sudah isya, Anda langsung isya, sudah cukup. Enggak perlu nanti tahiyatul masjid lagi, enggak perlu. Minimal 2 rakaat sholat, apapun itu. Tapi jangan diniatkan tahiyatul masjid kalau fardu, ya. Fardu, jangan digabung. Kalau sholat sunnah boleh Anda gabung. Qobliyah Anda gabung dengan tahiyatul masjid boleh. Ya, boleh. Atau Anda pisah, tahiyatul masjid dulu baru Anda qobliyah, silahkan. Dan tidak bisa diganti dengan sholat 1 rakaat. Anda masuk masjid jam 3 malam langsung witir 1 rakaat. Masih dianjurkan Anda bangun lagi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Karena 1 rakaat witir enggak bisa mengganti 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya. Itu poin yang penting dalam sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian orang yang sudah duduk, dari hadis tadi dibilang jangan duduk, ya. Nah, yang sudah terlanjur duduk Ustaz, maka gugur sunnah tahiyatul masjid. Karena itulah biasanya orang kalau dia masuk masjid sementara adzan masih berkumandang, jangan duduk dulu. Tunggu sampai adzan selesai baru Anda duduk salat tahiyatul masjid. Nah, seperti itu, ya. Ini waktu masih ada untuk bertanya, nih, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwudu, bertasbih. Oh ya. Jadi ketika khotib berkhutbah, segala hal yang memalingkan dari mendengar khutbah itu makruh. Berzikir, baca Quran itu makruh semua. Ya, kenapa? Karena wajib bagi khotib memperdengarkan isi khutbah, rukun khutbah, ya, kepada para hadirin minimal 40 orang. Jikalau sampai ada yang terlalaikan, maka makruh untuk dia. Kalau 40 orang itu ada yang enggak dengar, ya, maka wajib mengulang rukun khutbahnya, diulang. Ya, sehingga dalam hal ini ketika khotib khutbah itu harus ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Apa ansitu? Diamlah. Wastami'u, dengarkan. Wati'u, dan taati. Itu 3 itu poin kalau mendengar khutbah. Nanti diam di sini, jangan bertasbih. Makruh tasbih. Tasbih ada waktu nanti habis sholat Jumat. Sekarang waktu dengar. Kadang kita ini repot, pas dengar khutbah nyari tasbih, pas pengajian nyari tasbih, pas pulang pengajian tasbih taruh lagi di kantong, gak dipakai lagi. Ini godaan setan ngarannya. Karena setan gak pengen Anda ngerti, sehingga waktu ada yang lebih afdol Anda sibuk dengan yang lain. Tapi waktu gak ada pengajian, tasbih gak dipegang sama sekali, HP yang dia pegang. Waktu pengajian nyari tasbih, mana tasbih? Jadi dia pengajian gak dapat, tasbih gak dapat, dapat apa?
Nah, itu termasuk godaan syaitan, hati-hati. Karena ibadah itu perlu ilmu. Ibadah perlu ilmu ya. Pertanyaan lain? Assalamualaikum. Waktu tahiyatul masjid Bilal sudah qomat. Ini sholat 5 waktu ya. 5 waktu. Ya. Kalau seumpama ada waktu yang sudah disepakati kayak gini. Mana itu? Nah, ini. Ya, minimal sholat 2 rakaat itu minimal itu 2 menit. Kalau sudah jam menunjukkan kurang dari 2 menit, makruh sholat qobliyah. Kenapa? Tidak mungkin khusyuk, Pak. Pasti cepat-cepat. Diam aja. Doa, dia berbanyak doa karena waktu adzan iqamat itu sunnah memperbanyak doa. Ya, qobliyah bisa Anda kerjakan nanti habis fardu. Sudah saya sampaikan yang lalu bahwasanya waktunya sholat qobliyah itu sampai selesainya waktu yang fardu. Isya, kapan selesainya qobliyah Isya? Sampai sebelum adzan subuh. Sampai qobliyah Isya jam 4 sah. Bukan qadha, adaan. Walaupun Anda barusan ba'diyah habis Isya ba'diyah, nanti qobliyahnya nanti sah. Jadi kalau sudah mepet enggak usah qobliyah. Ya. Sumpah mas enggak ada waktu ini Ustaz. Waktunya enggak ada. Sehingga saya kira masih ada kesempatan. Pas saya baru rakaat pertama, yang qomat ini enggak lihat-lihat, yang penting hantam aja sudah qomat. Ini kayak apa ya hukumnya? Saya lanjut apa saya putus? Di sini afdolnya kalau memang sudah Anda bisa nututin takbir bersama imam. Ya, takbir, hanya itu imam takbir, Anda juga takbir setelah itu, lanjutkan. Tapi kalau kayaknya nggak bisa ini, batalkan. Kalau nggak bisa untuk mendapati takbir bareng imam, batalkan. Karena takbir bareng imam lebih utama daripada qobliyah. Seperti itu. Sama, makin sama. Alhamdulillah ya. Insyaallah apa yang kita dapat semoga manfaat untuk kita. Dan insyaallah yang akan datang kita bahas sunnah yang punya sebab muqarin dan sebab mutaakhir serta yang mutlak insyaallah. Fatihah binadi anallah yawfinu dzunub wa yusirul uyub yashfirul kurub tahhirul qulub wa yamla'ul juyub bijilib kulli mahbub yusahhil kulli matlub ونغش الأحوال والأقوال والأفعال بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأذكياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.